Di sini ujian namanya. Sama seperti sakit. Ya ujian itu sakit. Dari mana? Allah sudah menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti kalau ada musibah, salah satunya adalah sakit, itu ujian dari dosa kita. Kalau mencuri itu dosa. Sakit apa yang biasanya diterima dari uang mencuri itu, Ustaz? Yang jelas itu di tubuhnya ada barang haram. Kalau sakit, wallahu a'lam ya, seperti itu saya nggak tahu. Karena banyak nanti seperti itu bisa. Di mana dia letaknya sifat tidak baiknya, disitulah letak nanti akan dipunculkan oleh Allah Ta'ala. Yang jelas kalau orang mencuri, orang merampok, orang begal, orang korupsi, khususnya korupsi itu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Kalau kita mendapatkan rizki dari apa yang kita usahakan, itu ujian, bentuknya nikmat. Kalau kita itu punya istri yang baik, itu diuji si suami itu dengan istri yang baik. Dengan istri yang baik diuji dia mau sombong tidak. Dia dapat istri yang cantik, diuji dengan istri yang cantik, disombongkan tidak. Seperti itu, karena apa? Itu ujian semuanya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Ujian itu banyak. Apa yang kita lihat di TV itu ujian bagi kita yang melihat. Kalau di TV komen nggak kita, lah itu kan sama ujian. Kalau komen kita itu ngawur, ya ujian kita lihat TV nggak lulus di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat umpamanya ada orang sakit, dia sakitnya karena kita tahu sakitnya karena ini, kita nggak usah komen. Kalau orang tanya, umpamanya kita bisa jawab, kita jawab. Insya Allah sakitmu dari ini, coba kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala di sini. Nah, itu menyelesaikan apa yang menjadi ujian dia dan apa yang menjadi ujian kita melihat dia sakit. Nah, inilah ujian. Jangan umpamanya sudah mendapatkan sakit, ya sudah sabar, tetap aja sholat. Lah sholat itu kan kewajiban, masa mau kita tinggalkan sih? Udah kita sakit badan gak enak, tetap kita itu khusyuk sholat. Udah gak usah kita sholat itu sudah wajib. Gitu kalau saya, nggak usah diutak-utak di situ gitu ya, sholat aja tetap. Nah, yang kita selesaikan adalah sakitnya. Yang kita selesaikan adalah mencari rezekinya tadi. Yang tadi saya bilang, kalau kamu diuji Allah belum punya gaji, belum punya rezeki, udah berbulan-bulan, sabarnya bagaimana? Cari, nah, ikhtiar. Kan seperti itu. Kalau diuji dengan sakit, ikhtiarnya apa? Kembali ke jalan Allah, karena diuji dengan sakit itu dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Jangan diceritakan bahwa musibah itu dari perbuatan tanganmu sendiri, nggak mau. Merasa kita itu orang muslim nggak pernah ada dosa. Loh, dari mana wong kita itu tahu bahwa semua anak cucu Adam itu dosa, tapi kita ngerti itu, tapi kita kalau dinasihatin nggak mau nolak yang itu. Lah itu kan lucu. Itu akhirnya munafik di hadapan Allah Ta'ala. Kalau seorang muslim begitu terus, dia akan munafik terus-menerus di hadapan Allah Ta'ala. Dia tidak mau menerima ayat-ayat Allah ini yang berhubungan dengan musibah. Karena apa? Karena diajari oleh oleh guru-gurunya itu selalu bukan. Akhirnya sombonglah dia bahwa dia nggak pernah punya dosa. Tapi kalau sakit dia nggak pernah punya dosa. Tapi kalau di sehari-hari kita manusia kan banyak dosa. Mana yang dia omongkan? Iya betul. Dia munafik terus. Dia munafik dengan keadaan dirinya. Walaupun dia kajian, tapi munafik mulutnya di hadapan Allah Ta'ala. Dia mengakui dosa, dia mengakui kita itu manusia itu orang yang selalu penuh dosa. Tapi kalau dia ada musibah diberi bahwa musibah dari perbuatan, enggak, aku enggak seperti itu. Loh, gimana sih?